Baik. Alhamdulillah. Oke, hari ini kita akan memulai pembelajaran seperti biasanya. Dan sebelum belajar, kita doa dulu. Silahkan dipimpin doanya, Adi. Semua siap, doa dimulai. Siapa yang tidak hadir? Mandi, sakit bu. Erpandi, sakit. Oke, ada lagi? Rajin. Rajin, Apa? Alfa, Fernanda, Misteri. Gustian sakit, tadi sudah izin. Ada lagi? Penanda rajin. Fernanda, Sosial ini pernah menyatakan bahwa tiap orang bisa punya mimpi, tapi tak semua bisa bangkitkan semangat tinggi. Nah, ada yang paham artinya apa? Nah, apa artinya, Adil? Semua orang itu punya mimpi, jadi tidak semua orang itu punya semangat untuk menggapai mimpi tersebut. Nah, betul sekali. Anak-anak itu di sini juga semua pasti punya mimpi. Ada yang nggak punya mimpi? Ada yang nggak punya cita-cita? Ya. Semua punya cita-cita? Nah, pasti semua punya cita-cita. Tapi cita-cita siapa yang akan tercapai nanti? Ada yang tahu? Tidak. Siapa? Kira-kira kemungkinan yang cita-cita siapa yang akan tercapai kalau dia seperti apa? Punya semangat yang tinggi, betul. Punya semangat tinggi, tidak mudah putus asa. Terus apa lagi? Disiplin, rajin belajar, jangan lupa. Nah, jadi benar juga kata Najwa Shihab ini bahwa semua orang itu punya mimpi, tapi yang bisa mencapai mimpinya adalah orang yang punya semangat tinggi. Dan Ibu harapkan anak-anak Ibu semua di sini punya semangat tinggi itu agar cita-citanya bisa tercapai. Jadi, kok nggak semangat? Jadi. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menganalisis kesenjangan sosial dan ketidakadilan dalam masyarakat, dan juga mengemukakan bentuk-bentuk kesenjangan sosial dan ketidakadilan yang merupakan sebuah masalah sosial di masyarakat. Sebelumnya aku tanya dulu, ada yang tahu? Sekarang sebelum kita belajar apa itu kesenjangan sosial, apa saja bentuk-bentuk kesenjangan sosial, kita akan melakukan quiz dulu. Silahkan keluarkan handphonenya dan masuk ke aplikasi Quizzes. Dan ini kode untuk quiz kita hari ini. Teman itu selesai? Nah, video tadi bercerita tentang apa ya? Ada yang bisa menceritakan? Reni, silahkan. Video tadi menceritakan tentang antara orang miskin dan orang kaya. Terus semuanya berbeda ya, dari fasilitas kesehatan, pendidikan, semuanya beda. Sekarang Ibu akan memberikan kartu. Di dalam kartu ini nanti akan ada sebuah cerita-cerita, Jadi nanti kalian baca, kalian mendapatkan kartu apa, dan setelah itu cari pasangan temannya. Oh, ini lawannya ini. Misalnya kalau kamu dapat ceritanya tentang si putih, berarti cari teman cerita tentang si hitam gitu. Paham ya? Jadi apa lawan cerita dari kartu yang didapat. Oke? Nah, itu akan kita kasih kartu, silahkan dibaca, itu nanti cari, tanya kepada teman siapa yang mendapatkan pasangan dari kartu kamu. Yang sudah dapat pasangan silahkan lapor ke ibu ya, dan akan mendapatkan poin. Siapa yang tercepat akan mendapatkan poin. Mulai dulu ya. Ya, betul sekali. Oke, nah, silahkan tulis nama pasangannya. Ini di kertas ini. Tulis ya. Tulis namanya dan langsung, tapi dua-duanya. Ririn dan Adil dan Reni.
Semua sudah dapat jodoh? Sudah dapat pasangan? Tidak ada yang jomblo? Alhamdulillah. Oke, nah sekarang Ibu sudah siapkan 4 papan presentasi. Silahkan dibaca lagi kartunya. Nah, di papan presentasi ini ada 4 bidang. Ada bidang ekonomi, di sana ada kesehatan, keterampilan kerja dan pendidikan. Silahkan dibaca lagi kartunya. Kira-kira ini masuknya dalam bidang apa ya? Silahkan tempelkan ke papan presentasi bersama pasangannya. Ya. Yang sudah menempelkan kartunya di papan presentasi, silahkan duduk ke kelompok. Kelompok di sini yang menempelkan di bidang ekonomi, di sini yang kesempatan kerja, pendidikan dan kesehatan. Silahkan duduk ke kelompok. Jawabnya disebut. Selanjutnya Ibu akan memberikan LKPD. Nah, di sini di setiap kelompok itu akan dapat LKPD. Cara mengisi yang LKPD pertama adalah dengan berjalan ke setiap papan presentasi. Terus dibaca. Oh, ternyata ketimpangan ini. Misalnya ketimpangan tentang fasilitas kesehatan. Misalnya ada yang tidak dapat fasilitas kesehatan versus atau lawannya adalah yang mendapat fasilitas kesehatan sangat banyak. Nah, kira-kira di sini diskusikan setelah membaca itu, diskusikan sama teman-teman. Apa ya yang harus dilakukan supaya tidak terjadi ketimpangan ini? Misalnya dengan cara membuat program BPJS, program untuk mengurangi masalah masyarakat yang tidak bisa membayar fasilitas kesehatan dengan adanya BPJS, misalnya seperti itu. Jadi nanti langsung dituliskan di sini apa solusinya untuk mengurangi masalah kesenjangan sosial itu. Nah, sambil diskusi, sambil browsing juga, kira-kira apa ya solusi yang cocok untuk itu. Bisa dipahami? Bisa. Nah, lanjut ke LKPD yang kedua. LKPD yang kedua ini sudah Ibu berikan sebuah contoh kasus. Nah, kira-kira kasus ini termasuk ketidakadilan jenis apa ya? Nah, dia itu nanti ada 4 jenis ketidakadilan. Ada stereotip, marginalisasi, subordinasi, dan dominasi. Kira-kira dari 3 cerita ini bentuk ketidakadilan apa? Langsung tuliskan di sini. Bisa dipahami? Silahkan dikerjakan. Bukan dijelaskan. Pertama, baca dulu. Ini jenis ketidakadilannya. Ini artinya apa? Ini artinya apa? Baca 4-4-nya. Setelah dapat artinya, baru dibaca kasusnya. Setelah dibaca kasus kan akhirnya nanti tahu. Oh, ini termasuk bentuk stereotip misalnya. Tinggal tuliskan di sini stereotip. Nah, jadi ini kolom untuk menuliskan jenis apanya. Kalau di sini artinya. Artinya. Ya. Bisa dipahami? Bisa. Kecil, tidak memiliki cukup banyak uang. Kalian ini rumahnya terlalu besar, mewah, lantai. Solusinya apa? Bedah rumah kayak di TV-TV. Untuk mengisi LKPD dan diskusi tinggal 20 menit lagi ya. 20 menit lagi waktu selesai dan waktunya untuk presentasi. Melakukan hasil diskusi dan menjawab lembar LKPD. Silahkan sekarang kita waktunya untuk presentasi agar semua teman-teman bisa berbagi informasi apa yang didapatkan oleh kelompok 1 misalnya. Bagikan informasi kepada kelompok yang lain. Jadi nanti kita bisa melakukan sharing informasi ya. Mengenai hasil diskusi yang akan dibacakan oleh kita. Kasus yang pertama yaitu seorang guru EBP yang menyebut siswanya dengan panggilan si hitam yang berasal dari Papua. Diduga guru tersebut memanggil siswa tersebut dengan panggilan si hitam.
hitam karena si siswa tidak mengerjakan tugas dan membuat guru tersebut menjadi kesal. Kasus tersebut termasuk ke stereotip. Stereotip adalah pemberian sifat tertentu secara subjektif terhadap seseorang berdasarkan kategori kelompoknya. Baiklah, saya akan membacakan hasil sidangnya, yaitu tentang kesenjangan sosial dalam bidang kesehatan. Menurut saya, seharusnya pemerintah harus membuka posyandu yang lebih dekat dan digunakan untuk kalangan apa saja supaya warga tidak kesulitan lagi. Apakah ada teman-teman yang ingin bertanya? Baiklah, saya akan bertanya kepada kelompok 1. Dalam mengatasi ketidakadilan di bidang kesehatan, apakah ada solusi yang lain selain mengadakan puskesmas terdekat? Kami dari kelompok 2 akan menyebutkan tugas kelompok kami, yaitu keadaan ideal dalam bidang pendidikan, yaitu masyarakat bekerja sama membuat jembatan agar semua orang bisa keluar masuk, dan yang paling pentingnya anak-anak muda pergi ke sekolah, dan pemerintah melakukan pendataan dan melakukan penyebaran alokasi guru. Atau kesenjangan sosial di bidang keterampilan dan pekerjaan. Solusinya yaitu 1. Menempuh pendidikan setinggi mungkin. 2. Mengasah skill yang ada dalam diri seseorang. 3. Pemerintah mengadakan pendidikan gratis sehingga setelah tamat sekolah mereka mendapatkan pekerjaan yang layak. Atau kesenjangan sosial di bidang keterampilan dan pekerjaan. Solusinya yaitu 1. Menempuh pendidikan setinggi mungkin. 2. Mengasah skill yang ada dalam diri seseorang. 3. Pemerintah mengadakan pendidikan gratis sehingga setelah tamat sekolah mereka mendapatkan pekerjaan yang layak.